bersama saya Susana. Saya menyambut para ladies yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online service. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pastor Petra Falidae dengan tema parenting, yaitu bagaimana cara untuk mendidik anak-anak kita di era milenial. Mari kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada saat ini. Kita kembali lagi ketemu dalam ibadah online yang diberkati Tuhan. Mari bersama-sama angkat suara, perdengarkan suara bagi Allah kita yang dahsyat. Mari sama-sama katakan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, Nama Yesus disanjung. nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, Mari bersama-sama tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Dari utara ke selatan. dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Amin. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, Lembah-lembah, lembah-lembah, gunung yang tinggi, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. kebesarannya diceritakan. Yesus, nama Yesus, Yesus, Yesus. nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung Come yang on, tinggi. say, Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Amin. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami datang menghadap hadirat-Mu ya Bapa. Ini kami dengan segala keberadaan kami. Saat ini waktu yang baik untuk kami menyembah Tuhan. Kami mau nyatakan, tidak ada Allah yang seperti Tuhan. Yang sanggup melakukan segala perkara. Hanya Engkau Yesus Kristus namanya. Thank you Jesus. Haleluya.
Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, oh, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau. Sekali lagi nyatakan, tiada seperti Kau Tuhan, tiada seperti Kau. Kami nyatakan Kau satu-satunya Tuhan yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Kasih-Mu Bapa, kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Ini bahasa air mata kami Tuhan. Air mataku Engkau kami nyatakan tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, oh, tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau. Sekali lagi mari angkat tangan bersama, nyatakan tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, yang telah menjamah kami Tuhan, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Sekali lagi nyatakan, angkat tanganmu dengan sungguh. Come on. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. We declare there's no one else like You, Lord. We declare there's no one else like You, Jesus. Hallelujah. Haleluya. Mari angkat suaramu. Mari menyembah satu-satunya Tuhan, satu-satunya Raja di hidup kita, yang sanggup melakukan segala perkara. Mari menyembah Tuhan Yesus, Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Ku sembah Kau Allah kuasa, tiada seperti Kau. Ku sembah Kau Raja damai, itu yang ku rindukan, ku puji Kau. Kaulah kebenaranku, ku sembah Kau Allah kuasa, tiada seperti Kau. Mari angkat tangan, nyatakan lebih lagi. Ku sembah Kau Allah kuasa, tiada seperti Kau. Tiada seperti Kau. Kami puji Kau Tuhan. Ku sembah Kau Raja damai, Itu yang ku rindukan, ku puji Kau. Kaulah kebenaranku. Kami sembah Allah kuasa. Ku sembah Kau Allah kuasa, tiada seperti Kau. Nyatakan kami sembah Kau Allah kuasa. Ku sembah Kau Allah kuasa, tiada seperti Kau. Kami sembah Kau Raja damai. Ku sembah Kau Raja damai, itu yang ku rindukan, ku puji Kau. Kaulah kebenaranku. Kami sembah Kau Allah kami. Ku sembah Kau Allah kuasa. Amin. Tiada seperti Kau. Sekali lagi katakan, kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Allah kuasa, tiada seperti Kau. Nyatakan lebih lagi, come on. Ku sembah Raja damai, itu yang kami rindukan Tuhan. Itu yang ku rindukan, ku puji Kau. Kaulah kebenaranku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Allah kuasa, tiada seperti Kau. Oh, tiada seperti Kau. Nyatakan tiada yang seperti-Mu, tiada seperti Kau. Beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Shalom, ibu-ibu saudara sekalian, secara khusus Gereja GB Tampak Siring, Komisi Ibu-Ibu. Dan saya tahu bahwa dalam kondisi hari ini juga tetap terus ingin menjadi berkat bagi komunitas ini. Sehingga saya yakin dan percaya bahwa
tema yang diberikan kepada saya bicara tentang parenting, yaitu bagaimana kita memiliki hubungan satu dengan yang lain dan cara mendidik anak-anak kita di era milenial ini, di dalam situasi kondisi yang tidak mudah. Nah, sebelum kita akan memulainya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kami hanya mengandalkan Tuhan di dalam banyak hal, secara khusus dalam kehidupan keluarga kami, cara mendidik anak-anak kami, cara berhubungan secara verbal maupun non-verbal kepada orang-orang yang kami kasihi di dalam lingkungan keluarga. Oleh karena itu Tuhan, Engkau yang menyatakan isi hatimu lewat firman-Mu, sehingga sungguh-sungguh firman-Mu pada hari ini memberkati setiap kami yang mengikuti online ini. Tuhan berbicara bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang parenting, memang kita bicara yang sangat intens ke dalam aspek internal. Ya, saya selalu katakan bahwa keluarga inti adalah suami, istri, anak. Itu adalah keluarga inti. Sedangkan mertua atau orang tua adalah ring kedua. Maka keluarga inti itu yang tadi saya sampaikan. Jangan sampai ini menjadi masalah ataupun menjadi satu kalimatnya adalah annoying, saudara, mengganggu di dalam kehidupan berkeluarga. Nah, kita bicara tentang parenting, maka kita bicara tentang era yang terjadi hari-hari ini. Dan di era kondisi yang cepat terus berkembang secara teknologi, itu juga sangat mempengaruhi kita di dalam mendidik anak-anak kita. Nah, begini ibu-ibu saudara sekalian. Karena kita tahu bahwa sekarang ini adalah fasenya fase berbeda sekali dengan era-era di tahun 70, 80, 90, dan masuk tahun 2000 ini adalah satu kondisi yang sangat berbeda sekali. Di tahun-tahun 80, tahun 90, anak-anak itu cenderung kita taat saja orang tua bicara apa, karena memang konsumsi ataupun informasi yang mereka terima adalah terbatas. Kita tahu televisi aja hanya ada TVRI, saudara. Nah, dalam perkembangan teknologi itu akan mempengaruhi juga, saudara, tentang informasi yang masuk kepada diri anak-anak kita. Nah, itu sangat mempengaruhi sekali. Di era tahun 90, 80 mau masuk 90 sudah mulai ada handphone, saudara, masuk khususnya di Indonesia. Nah, tapi tidak semua orang bisa memilikinya. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki handphone. Dulu sebelumnya yaitu handphone mobil, ya, sudah telepon mobil. Jadi kalau telepon rumah sudah ada biasa itu, tapi telepon mobil. Jadi mobil sudah ada telepon, saudara, gede sekali. Nah, ini memang di era-era tahun 90-an demikian. Baru muncullah teknologi yang sudah cukup mumpuni, maka muncullah handphone dan mobile, Nokia lah, Samsung lah, dan segala macam lah. Itu juga ada, saudara, sudah mulai muncul. Nah, tapi juga yang memilikinya orang-orang tertentu, saudara. Sebelumnya pager, ya, saudara masih ingat pager, ya? Atau ya model pager lah, hanya kasih message atau berita, terus kemudian kita tinggal telepon, naik ke handphone. Handphone orang-orang tertentu saja yang memilikinya. Nah, baru di dalam era tahun-tahun 90 ke atas, 95 ke atas, 96, 97, 98, era reformasi, baru perkembangan itu begitu cepat dan pesat. Dan sampai hari ini semua orang punya handphone, termasuk tukang sayur dan apapun. Dan mulailah darling ataupun transaksi-transaksi yang sifatnya e-commerce, saudara. Jadi saudara bisa melakukan pembelian, beli apapun lewat online. Nah, ini sudah berkembang begitu cepat sekali. Dan ada YouTube, ada segala macam, dan informasi begitu cepat sekali. Dulu belahan Eropa atau Amerika, negara-negara yang ujung, kalau kita mau berkomunikasi sangat sulit. Sekarang terlalu gampang sekali, bisa video call, bisa apapun, terlalu cepat. Artinya informasi makin cepat dan cepat diterima, maka juga akan mempengaruhi, saudara. Maka dampak psikisnya adalah anak-anak sekarang lebih egonya tinggi sekali. Mereka susah untuk bersosialisasi dan hidupnya sangat menyendiri karena sudah ada di gadgetnya. Mereka sudah bisa menikmati gadget itu karena mereka bisa mendapat banyak informasi, saudara. Nah, banyak informasi itu akhirnya mereka menjadi individunya itu terlalu kuat sekali. Saudara datang ke rumah, mereka lebih nyaman di kamar. Padahal
ini adalah sepupunya dia. Ruang untuk komunikasi sudah sangat jarang sekali. Obrolan-obrolannya sudah berbeda sekali. Nah, ini mau tidak mau saudara, kita harus cepat mengambil satu adaptasi yang begitu luar biasa. Sebagai orang tua, sebagai keluarga inti, kita harus juga dapat memahami. Nah, kalau itu yang tadi saya sampaikan adalah hal-hal teknis, saudara, satu perubahan atau dinamika yang terjadi di tengah-tengah kondisi saat ini. Apalagi ditunjang dengan adanya coronavirus, semua online, saudara. Jadi ini juga sangat mempengaruhi secara psikis, secara juga pikiran kita ya. Jadi itu juga sangat mempengaruhi banyak tentang hal-hal demikian. Nah, saya mau sampaikan dalam poin ini yaitu konteks ini berbicara tentang fundamental, yaitu di dalam parenting, saudara. Nah, kalau kita baca dalam Ulangan pasal yang ke-11 ayat 8, ibu-ibu bapak saudara sekalian, sampai ayat yang ke-21 itu ada beberapa hal penting yang perlu saya harus garis bawahi. Jadi kita bicara tentang parenting, itu kita bicara bagaimana kita mendidik anak-anak kita, hubungan dengan satu dengan yang lain, ini adalah satu hal yang penting sekali. Di ayat yang ke-13, Ulangan pasal 11 ayat 13 itu adalah menjadi satu poin inti, saudara, fundamentalnya di situ. Jika kamu, kalimatnya, ayat 13, dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi ini dasar dulu, saudara. Jadi bagaimana kita bisa berkomunikasi baik verbal maupun non-verbal dengan orang yang kita cintai, pasangan kita, ataupun dengan anak-anak kita, maka dasarnya adalah semua sepakat bahwa kita harus mengasihi Tuhan, beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Kita tahu memang hari ini ibadah lewat online. Tetapi paling penting adalah bangun mesbah keluarga dulu dalam rumahmu. Jadi kita tidak bisa mengandalkan sebuah informasi rohani atau makanan rohani dari eksternal. Ini kan eksternal, saudara. Jadi siaran ini adalah eksternal, saudara. Jadi informasi makanan rohani yang kita lihat lewat online ini. Nah, itu sifat eksternal. Eksternal itu sangat terbatas sekali, saudara. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana ada mesbah keluarga. Nah, mesbah keluarga yang dibangun oleh keluarga itu yang memiliki sebuah pondasi yang sangat kuat sekali. Kenapa saya bilang sangat kuat? Di dalam mesbah keluarga itulah, itu ada ruang sharing, ada ruang bertatap muka dengan baik, ada berdoa sama-sama, worship sama-sama, diskusinya sama-sama. Ini baik sekali. Dan ketika kita duduk sama-sama, membaca firman Tuhan sama-sama, menyanyikan puji-pujian, menyembah Tuhan, sharing, itu yang membuatkan kita jadi kuat. Kalau kita tidak membangun mesbah keluarga, maka yang akan jadi dampaknya itu apa? Pikiran-pikiran negatif, sesuatu hal yang sangat emosional. Jadi ruangan atau suasana dalam rumah itu tidak hangat. Kendati saudara punya rumah yang besar, fasilitas yang mewah, tapi tidak ada atmosfer rohani di dalam rumah, itu bahaya sekali. Jadi tidak ada kehadiran Tuhan omnipresent di dalam rumahmu. Sebenarnya kita nggak usah ngomong tentang kingdom of God di waktu yang akan datang. Bicara tentang kerajaan Allah di waktu yang sangat datang sangat jauh sekali. Tapi kita bisa menghadirkan kerajaan Allah dalam rumahmu ketika kita bisa membangun mesbah keluarga. Ini adalah bagian penting. Jadi komitmen awal yang pertama adalah untuk kita mau melakukan sebuah treatment ataupun kita bisa mendidik anak-anak kita, komunikasinya baik terhadap pasangan kita maupun terhadap anak-anak kita, maka semua sepaket dulu. Harus mengasihi Tuhan dan beribadah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Nah, ini penting. Mungkin muncul pertanyaan, Pak, kalau pasangan saya ini belum orang Kristen, belum takut Tuhan, bagaimana? Nah, memang Alkitab berkata, kalau engkau adalah orang benar, menikah dengan orang yang belum mengenal Tuhan, maka secara otomatis orang itu dibenarkan oleh engkau. Dan engkau punya anak, bukan anak-anak cemar.
anak-anak yang telah dibenarkan. Tetapi ayat itu tidak boleh dipakai untuk bagi mereka yang mau menikah dengan beda agama. Tidak boleh. Karena itu by accident ayat itu sudah mengatakan bahwa itu sudah terjadi, baru itu bisa diterapkan. Nah kalau hal-hal demikian, maka saudara tidak boleh bilang begini, kan tapi Pak seorang imam itu kan anak laki-laki, sedangkan suami saya itu tidak takut Tuhan Pak, dia belum dalam Tuhan. Ya imamnya adalah ibu. Ya karena kenapa demikian? Karena nilai spiritual. Jadi nilai spiritual itu menandakan sebuah konsekuensi logis dalam kehidupan rumah tangga, siapa yang menjadi leader rohani. Itu penting sekali saudara. Sedangkan dalam treatment kita selalu mengatakan laki-laki iya benar. Tapi kalau laki-laki belum dalam Tuhan kan jadi masalah. Sehingga ini yang menjadi penting sekali. Nah itu menjadi satu problematika yang harus dituntaskan dengan baik. Jadi kita tidak boleh menuntut suami kita kendati padahal dia ini belum takut akan Tuhan. Dia belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Nah kita harus ada dalam satu fase sebagai seorang ibu, yaitu kita ngelit dalam hal rohani, tapi dalam hal praktikal, maka suami kita harus ada di posisi itu untuk decision maker dalam pengertian mengambil keputusan yang sifatnya teknis, saudara, di dalam rumah. Tetapi secara spiritual kita harus ada di depan posisinya. Nah, ini bicara tentang kualitas rohani dan memiliki sebuah posisi secara spiritual. Nah, ini dia komitmennya. Idealnya adalah suami, istri, anak-anak semua mengasihi Tuhan dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Artinya total. Nah kalau bicara tentang total, maka firman Tuhan itu jelas saudara. Jangan sekali-kali engkau menyembah kepada yang lain. Itu dia. Ini dasar saudara. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan beribadah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jiwamu, itu berarti tidak boleh percaya yang lain. Di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita, tidak boleh kita percaya kepada hal-hal yang sifatnya mistik, saudara. Percaya sio ini, percaya tentang bintang ini, percaya tentang hari baik atau hari tidak baik, percaya tentang hal-hal yang sifatnya tahayul, prediksi orang dan segala. Nggak boleh. Nah, kalau dibaca dalam Alkitab ini, waduh luar biasa, saudara. Kalimatnya nih ya, ayat 16 nih, firman Tuhan bilang, hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Ayat 17, jika demikian maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu dan ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Jadi konsekuensi logisnya parah sekali saudara. Jadi memang penting, ini pondasi dulu. Sebuah parenting adalah bahwa komitmen bersama bahwa kita sebagai members dalam keluarga harus sungguh-sungguh takut Tuhan. Jangan melibatkan yang lain. Kalau melibatkan yang lain, kondisinya jadi murka Tuhan. Nah kalau Tuhan sudah bermurka, maka apapun yang kita lakukan tidak mungkin berhasil. Ditutup saudara langit itu, padahal tempat itu baik menjadi tidak baik. Nah ini adalah satu bagian pondasi awal dalam parenting. Yang kedua saudara, untuk kita memahami itu adalah di ayat yang ke-18. Yaitu dari sebuah pondasi takut Tuhan, mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan segenap hatimu dan jiwamu. Ayat 18 yaitu, tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan jiwamu. Hebat ya. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Apa itu artinya yang kedua? Yang kedua adalah parenting. Pertama pondasinya harus kuat, mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu dan beribadah kepada Dia dengan segenap hatimu. Dan yang kedua adalah Tuhan yang menaruh perkataan firman-Nya di dalam hatimu dan jiwamu, itu menjadi tanda yang kuat sekali. Artinya apa? Ketika kita punya pondasi yang tepat, Tuhan mau menaruh perkataan dalam pikiran dan hati kita, sehingga apa yang kita katakan kepada anak-anak kita atau orang yang kita kasih, secara khusus anak-anak kita, yaitu perkataan firman.
Dan perkataan firman yang dibungkus dengan konteks hari ini yaitu sangat praktis sekali, mudah dipahami oleh anak-anak dan kita bisa memahaminya dengan tepat. Ini penting sekali saudara. Nah bagaimana caranya? Baru kita masuk saudara. Ayat 19 poin yang ketiga. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Artinya dalam segala hal kita harus mengajarkan anak-anak kita tentang hal-hal yang rohani. Jadi kita lihat bahwa mereka pergi jalan, lihat alam indah ya. Kalau bukan karena Tuhan nggak mungkin ya. Dalam kehidupan praktis juga demikian. Dan tapi dengan bahasa-bahasa yang sesuai dengan konteks mereka, saudara. Anak-anak ini, saudara, kalau kita modelnya otoriter, kita kayak seperti CEO sama karyawan, aduh udahlah, nggak mau didengar oleh mereka. Mereka udah sangat modern sekali. Anak saya itu udah mau masuk kelas 2 SMP, yang satu mau naik kelas 5. Begitu, saudara, udah ada argumentasi. Anak-anak sekarang pintar sekali argumentasi. Saya khotbah aja udah dinilai kok. Nah, saya senang ada satu momen, saya pelayanan offline baru-baru ini, satu gereja, bawalah istri dan anak-anak gitu ya. Nah di saat itulah sebenarnya saya tidak berbicara kepada dia karena saya berkhotbah dalam konteks kemarin yaitu Paskah. Nah waktu saya berkhotbah demikian dan mereka melihat dan segala macam, di hati saya adalah hal yang baik, yaitu apa? Mereka lihat bahwa papanya panggilannya adalah seorang hamba Tuhan, itu penting. Terus bagaimana mereka juga melihat komunikasi saya dengan orang-orang gereja, dengan jemaat, mereka bisa lihat. Bagaimana juga mereka menghargai saya dan saya menghargai mereka, mereka bisa lihat. Sehingga ruang itu menjadi ruang pengajaran yang sehat sekali. Nah akhirnya mereka yang menentukan untuk ini benar atau itu salah. Nah ketika kita masuk ke dalam mobil, ngobrol dalam perjalanan itu, padahal itu ibadah 1,5 jam, tapi anak saya dua-duanya berkata, aduh kayaknya waktunya nggak terasa, padahal udah 1,5 jam. Nah itu berarti ada poin. Poinnya bahwa kegiatan rohani, hal-hal yang baik itu dianggap dia itu menjadi menyenangkan. Nah kalau kita berbicara kepada anak kita tentang hal-hal rohani, tetapi sangat kaku sekali, itu bahaya sekali. Ingat ibu, bapak, mungkin kita mampu secara materi. Tapi ingat, enggak selamanya materi itu memberikan jawaban. Dan benar saudara, materi kita butuh untuk hal-hal yang sifatnya dunia teknis, iya. Tapi terkadang ada ruang sisi anak kita yang kosong yang harus diisi. Yaitu apa? Dengan sikap kita jadi teladan, jadi berkat buat mereka. Dan kemudian tutur kata kita adalah tutur kata yang tepat, yang membentuk dengan luar biasa. Kita terkadang sebagai orang tua merasa diri benar, sehingga perkataan kita mau didengar, padahal tidak semua hal yang kita sampaikan itu jadinya benar. Kita harus mencoba untuk mengoreksinya. Nah memang tabu saudara seorang anak mengoreksi orang tua. Dan orang tua sering sekali punya ego yang tinggi sekali, keras kepala juga, sehingga kita tidak mampu untuk minta maaf. Di suku-suku tertentu itu sangat pantang sekali hal itu. Tapi saya belajar saudara dalam rumah tangga ini, kalau saya salah saya minta maaf sama anak-anak saya. Begitu juga terhadap istri saya juga demikian. Karena kita di era hari ini harus lentur sekali. Ini supaya menjawab kebutuhan anak-anak secara psikis maupun secara rohani. Karena di era sekarang ini saudara, kalau kita coba untuk menutup tentang sebuah perubahan, ini jadi masalah. Maka kenapa kita harus mengajarkannya ketika engkau berjalan, ketika engkau duduk, terus kemudian ada di dalam rumah, waktu engkau berbaring, waktu engkau bangun, membicarakan itu setiap hari. Nah, kalimat-kalimat rohani itu harus dibungkus dengan bahasa yang tepat. Inilah era-era yang saya sebut dengan era postmodern atau anak-anak yang milenial. Anak-anak yang sudah digandrungi dengan gadget yang tadi saya sampaikan, sehingga informasinya banyak. Kadang-kadang anak-anak saya bilang, papi harus punya TikTok dong. TikTok saudara lihat, oh iya saya lihat TikTok, oh yang masukin khotbah-khotbah di TikTok gitu ya. Nah dia mulai desain, cara pakaian saya seperti apa, cara bicara saya seperti apa, tahu tuh. Nah ini adalah anak-anak zaman sekarang. Kita harus didik, kita harus masuk dalam eranya dia. Nah juga harus ada aturan main, artinya
Ingat saudara, tadi yang saya sudah katakan, manjakan dengan uang besok jadi beruang. Tapi ketika kita memberikan dasar secara rohani, dia sangat menghargai berkat yang kita berikan. Kalau anak mau sekolah di luar negeri, ajari mereka bahwa ingat loh, ini berkat datang dari Tuhan di tengah-tengah masa pandemi hari ini. Sehingga dia dapat menghargai berkat itu. Tidak dia berpikir papa mamaku duitnya sangat banyak sekali. Memang mereka tahu bahwa orang tuanya punya uang banyak, tapi mereka harus sadar bahwa uang itu berasal dari Tuhan. Jadi kesadaran itulah yang akhirnya memudahkan kita untuk berbicara tentang hal-hal rohani kepada mereka. Jadi ibu bapak, ibu-ibu secara khusus, jangan kita memanjakan anak kita dengan uang, tetapi itu akan jadi masalah di kemudian hari. Jadi cara kita mendidiknya adalah bagaimana kita membicarakannya itu berulang-ulang kali tentang hal-hal yang baik. Oke, kalau kita mengkritik anak kita tidak disertai dengan sebuah solusi, maka kita menghancurkan perasaan dia. Tapi kalau kita mengkritik dia disertai dengan solusi, justru memberikan dia satu koreksi supaya dia menjadi lebih baik lagi. Kita harus ada dalam poin itu. Itulah ranah rohani. Yesus juga demikian, dia memberikan apresiasi kepada Petrus ketika Petrus berkata, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Karena yang lain berkata, engkau Elia dan segala macam. Tapi dia bilang, engkau adalah Mesias. Yesus berkata, perkataanmu itu bukan berasal darimu, tapi dari Bapa. Ada apresiasi yang luar biasa. Tetapi juga Allah juga memberikan apresiasi kepada nabi-nabi, umat-umat pilihannya. Lihat. Engkau lihat hambaku Ayub yang setia dan benar itu, ada apresiasi. Nuh orang yang benar itu ada apresiasi. Tapi di sisi yang lain saudara, ketika Petrus juga diberikan apresiasi di dalam ruang itu, ketika Petrus salah, Yesus bilang apa? Nyala engkau iblis. Jadi artinya satu sisi kita merangkul anak kita, tapi kalau salah kita siapkan rotan. Artinya rotan itu membuat dia hidup. Ingat, memukul anak itu ada range-nya. Di bawah 12 tahun bisa pukul anak, di atas 12 nggak bisa. Dan pukul anak jangan sembarang pukul. Kalau engkau mau menegur dia, jangan engkau menghendaki kematian dia. Itu bahaya sekali. Tegur anak jangan emosional, iblis masuk. Tapi tegur anak, saudara boleh pukul dengan rotan. Bagian, yaitu bagian bokong. Bagian tempat yang lain di kepala, oh dia sakit hati saudara. Tidak boleh begitu. Tapi mendidik dengan kasih, bukan dengan emosi. Dan jangan ada di pikiranmu untuk supaya dia itu mati. Itu yang paling bahaya sekali. Nah ini adalah menjadi poin dasar bagi kita. Mengajarkan mereka tentang hal-hal yang baik, tapi menegur mereka juga kalau mereka melakukan sesuatu yang tidak baik. Kita lihat saudara, kita selalu banyak main kompromi. Anak kita udah besar, umur 20-an tahun, 23 tahun udah punya pacar. Saudara masukin dia, pacar. Anak kita laki punya pacar perempuan, bawa masuk ke dalam rumah. Oke, gak masalah. Masuk ke dalam kamar yang dibiasakan, itu bahaya. Jadi jangan anggap hal-hal itu, ya udahlah nih biasa eranya. Gak ada pakai kata biasa, itu prinsip saudara. Nah, hal prinsip itu jangan ada dalam ruang itu. Anakmu boleh liburan keluar kota, ke Bali, ke luar negeri, boleh berdua. Pasti dia seks lah. Seks before married, ya udah pasti saudara merencanakan sebuah kejahatan terhadap anakmu. Yaitu perzinahan. Ya wajar saja nanti ketika mereka menikah, mereka bosan, mereka cerai. Kenapa demikian? Karena sudah jenuh saudara melakukan hal-hal demikian. Itu yang sering sekali orang tua terlalu masuk dalam ruang kompromi karena saudara sudah terlalu sayang dengan mantu itu. Takut dia lari ke orang lain. Itu yang tidak rohani. Jadi hal-hal yang demikian ini ada hal yang penting. Kalau saudara punya uang banyak, manjain mantumu beli barang-barang bermerek. Tunggu dulu saudara, nggak ada masalah tentang hal itu. Tapi terkadang mantumu itu tidak siap secara psikis. Jadi ketika dikasih barang itu, jadi kayak orang norak di show, di media sosial, bikin malu kita. Kita tidak memperlakukan itu sebagai orang tua dan kepada anak-anak kita. Kenapa mantu kita begitu? Karena belum waktunya kamu sudah berikan. Ada orang yang mengalami kayak gitu, saudara kaget gitu. Nah ini adalah bagian penting, mengajarkannya berulang-ulang kali tentang hal-hal yang rohani. Nah hal rohani ini adalah bagian yang penting.
Nah saudara, ibu semua, ini menjadi bagian penting bagi kita semua untuk melihat hal-hal demikian. Yang pertama tadi adalah pondasinya dalam keluarga itu mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jiwamu. Yang kedua, Tuhan yang menaruh perkataan itu di dalam pikiran dan mulutmu. Semua perkataan itu adalah perkataan firman, itu penting. Yang ketiga adalah mengajarkannya yang tidak berhenti. Ketika engkau ada dalam perjalanan, duduk, tidur, bangun, semua setiap saat tentang hal-hal rohani yang sifatnya dibungkus dengan konteks saat ini. Ini yang menjadi satu hal yang perlu menjadi garis bawah untuk kita dalam menerapkan nilai parenting itu sendiri. Nah, ibu-ibu, bapak atau siapapun yang mengikuti online ini menjadi satu pelajaran. Jangan kau melihat anakmu salah, kamu tidak tegur dia. Kamu sedang bawa dia masuk dalam jurang. Jadi kalau anak itu salah, kamu harus tegur dia. Kalau tidak, jadi masalah di kemudian hari. Nah, ini adalah satu hal yang penting yang selalu saya ingatkan bagi kita semua. Oke, anak saya pernah dirotan, nih pasti pernah dirotan. Tapi sekarang sudah mau masuk 13 tahun, janganlah. Dia udah besar, cukup dikasih tahu, pengertian sudah oke. Apalagi kalau anak-anak kita adalah anak-anak yang sudah mengerti tentang hal-hal rohani. Basic rohaninya sudah kuat. Kendati mereka nanti kelak ada masalah, mereka tidak tinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena pondasinya sudah kuat. Nah, baru kita masuk saudara di poin keuntungan. Kalau kita sudah punya pondasi yang kuat, mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, pikiran kita adalah dikuasai oleh firman, perkataan kita adalah perkataan firman. Yang ketiga, mengajarkan tiap-tiap hari, maka ada bonusnya. Tadi malah petakannya kalau kita menyembah kepada Allah lain ya, Tuhan murka kita. Bonusnya apa? Ini dia nih penting sekali. Semua pasti mau lihat ke hari ini kan. Apa tuh bonusnya? Bonusnya adalah di kalimat yang ke ayat 10 dan 11. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, bukanlah negeri seperti tanah Mesir, kata firman Tuhan. Dari mana kamu keluar? Yang setelah ditabur dengan benih harus kau akhiri dengan jerih payah. Seakan-akan kebun sayur. Ayat 11, tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Artinya, ketika kita bisa menerapkan hal ini dengan baik dalam konteks parenting, maka ingat, tidak akan pernah sedikit pun berkat jauh dari kita. Ingat dia bilang apa? Kemanapun engkau duduki ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Wah, hebat ya saudara. Ya, hujan yang turun dari langit. Jadi hujan itu kan gak selamanya hujan satu hari penuh, tidak. Artinya hujan yang turun itu cukup untuk membasahi gunung-gunung dan lembah, supaya apa yang engkau tanam itu bisa bertumbuh. Nah, ibu-ibu, saudara sekalian, ini menjadi poin yang baik sekali untuk kita sadar tentang hal demikian. Nah, kalau kita sadar tentang hal-hal demikian, saya yakin dan percaya bahwa ke depannya ini kita akan hidup di dalam pertolongan Tuhan. Maka keluarga kita adalah keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang sungguh-sungguh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Ini menjadi satu garis bawah. Jadi apapun yang kau lakukan, pasti Tuhan berkati kita. Nah, oleh karena itu, ibu-ibu maupun bapak yang mengikuti dan anak-anakmu yang juga mengikuti seri parenting ini menjadi satu pembelajaran bagi kita untuk kita melihat kebesaran Tuhan dengan luar biasa. Nah, poin yang menjadi poin terakhir yaitu apa? Ayat 12 ya saudara, saya lanjutkan nanti poin terakhir ada di ayat yang ke-20 dan 21. Poin berikutnya saudara, keuntungan kita ya saudara ya, yaitu di ayat 12. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir. Jadi ini menjadi satu bagian yang
yang luar biasa sekali. Negeri ini diawasi oleh Tuhan dari awal tahun sampai dengan akhir tahun. Diawasi Tuhan. Jadi bukan hanya kita mendapatkan berkat dari setiap pembentukan kepada anak-anak kita, tetapi di poin yang lain Tuhan mengawasinya dari awal sampai dengan akhir tahun. Mata Tuhan selalu tertuju kepada keluarga kita. Maka di bagian firman Tuhan yang lain, engkau akan lihat istrimu seperti pohon anggur yang subur di dalam Mazmur. Ya saudara ya, Mazmur 120, 128. Ya, engkau akan lihat anakmu seperti tunas pohon zaitun. Engkau akan duduk bersama dengan anak dari anak-anakmu. Wah, itu berkatnya luar biasa ya saudara ya. Jadi diawasi, diberkati, diawasi oleh Tuhan. Poin yang terakhir di ayat 20 dan 21. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Wah, menjadi catatan khusus saudara. 21. Supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Keren. Bonus yang terakhir adalah supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikan kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Ini berarti saya ulang kembali untuk mereview firman Tuhan ini. Dalam era parenting ini kepada anak-anak kita yang masuk dalam era digital, saudara. Maka yang pertama, seluruh keluarga punya komitmen membangun mesbah keluarga. Beribadah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jiwamu. Itu penting. Yang kedua, Tuhan akan menaruh perkataan firman itu dalam pikiran, perkataanmu, dan ada di dalam hatimu. Dan yang ketiga, saudara, adalah poin penting, yaitu Tuhan juga pasti akan memberikan sebuah jawaban di dalam kehidupan saudara, yaitu bagaimana saudara harus mengajarkannya berulang-ulang kali kepada anak-anakmu. 3 poin ini saudara menjadi satu dasar parenting untuk keluarga kita, kepada anak-anak kita dan keluarga kita secara inti. Maka bonusnya adalah apapun yang kau lakukan tanah itu pasti ada dalam berkat Tuhan. Yang kedua adalah diawasinya setiap berkat itu dari awal tahun sampai dengan akhir tahun. Dan yang ketiga, panjang umurmu dan anak-anakmu di tanah yang Tuhan janjikan selagi masih ada bumi dan masih ada langit yang selalu ada di dalam kehidupan saudara. Biarlah firman ini menjadi kekuatan, menjadi rema bagi kita semua. Ingat semuanya yang mengikuti online ini, tetap yakin bahwa anak-anakmu pasti dipulihkan Tuhan dan mereka akan menjadi anak-anak yang sukses, diberkati Tuhan. Yang paling penting, hidupnya dimanapun bisa punya impact. Itu yang paling penting. Ada masalah dalam rumah tangga, jangan diselesaikan di ruang publik, tapi harus selesaikan di dalam dulu. Berbicara dari hati ke hati dan disertai dengan solusi. Tentunya dasar pembicaraannya adalah dengan kasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih untuk hari ini, kebenaran firman-Mu telah memberikan kami jawaban, pengertian, pemahaman tentang parenting itu sendiri. Sehingga setiap ibu, bapak, dan siapapun yang mengikuti online ini, tidak ada satupun yang tidak diberkati Tuhan. Semua pasti diberkati Tuhan. Terima kasih, kalaupun ada masalah dalam keluarga, ujungnya pasti ada jalan keluar. Terpuji, termulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, secara khusus Gereja GBI Tampak Siring, Komisi Ibu, dan kita siapkan hati kita untuk terima berkat Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Mari Engkau turunkan tangan-Mu dan meletakkan di atas kepala kami dan memberkati kami. Diberkatilah hidupmu, keluarga diberkati,
Kesehatan diberkati, pasangan hidup, anak-anak semua diberkati Tuhan. Usaha bisnis, pelayanan diberkati Tuhan. Biarlah kasih Allah menyertai saudara, anugerahnya terjadi dalam hidup saudara dan saya, rohnya tinggal tetap di dalam hidupmu untuk menjaga, menuntun, menegur, memimpin dan menguatkan saudara. Bukan hanya hari ini saja, tapi sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Pastor Peter Hidayat atas pelayanannya pada hari ini. Jadi sekarang kita sudah mengetahui bagaimana cara untuk mendidik anak-anak kita di era milenial ini. Yaitu satu, dengan membangun mezbah keluarga. Dua, Tuhan akan menaruh firman-Nya di dalam hati, pikiran, dan perkataan kita. Tiga, dengan mengajarkan kepada anak-anak secara berulang-ulang dengan memberi contoh dan teladan kepada mereka. Maka apapun yang kita kerjakan akan dibuatnya berhasil. Tuhan akan memberkati keluarga kita. Bahkan Dia pun akan memberikan umur yang panjang kepada kita dan kepada anak-anak kita. Ladies, merasa diberkati oleh firman pada hari ini? Jangan lupa untuk share link video ini pada teman-teman kalian ya. See you ladies, God bless you.